Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Halo. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Oke, di sini dengan saya Kak Ina. Saya tidak sendiri dengan Kak Deswita di sini. Halo. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita awali hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan di sini siapa yang mau memimpin doa? Mbak Elmi. Ayo Elmi, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Kak Elmi. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Kakak mau tanya di sini siapa yang pernah beli? Pasti pernah beli barang online. Gue. Beli apa? Beli apa? Fania coba. Yes, anything. Semuanya. Ini aku yang beli di online, celananya juga terus beli. Wah, serba online ya. Ya, alasan kalian beli barang-barang itu kenapa? Murah. Apalagi? Wah, bagus, menarik sekali ya teman-teman. Jadi itulah yang bakal kita bahas kali ini. Kita akan membahas tentang strategi pemasaran digital, terutama dalam hal sosial media dan SEO dalam membantu bisnis mikro. Jadi nanti kita bahas ya, oke. Jadi kita akan membahas bagaimana sih caranya memasarkan produk secara online dan membantu bisnis yang masih berkembang gitu ya. Oke, langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama, silakan Kak. Oke, pengertian pemasaran digital. Mungkin kalian lebih taunya itu ke digital marketing. Ya, kalian pasti pernah dengar ya sekilas. Nah, apa sih digital marketing itu? Digital marketing itu adalah strategi memasarkan produk dengan cara berbasis online atau internet. Nah, ini menurut Sanjaya dan Tarigan tahun 2009. Pemasaran digital atau digital marketing adalah kegiatan pemasaran yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti website, blog, email, jejaring sosial, dan media sosial. Nah, digital marketing itu bukan hanya melibatkan iklan berbayar. Biasanya kan kayak kalian lihat itu kayak misal iklannya Shopee, kalian lagi nonton YouTube tiba-tiba ada iklan Shopee kayak gitu. Itu kan masuk iklan berbayar tuh. Nah, ini adalah pengertian bisnis mikro. Kalian tahu apa itu bisnis mikro, teman-teman? Bisnis kecil-kecilan ya. Iya betul. Di sini teman-teman tertarik nggak buat bisnis sendiri gitu? Ada nggak yang tertarik? Oh, wah ya, oke. Di sini menurut Haryono tahun 2012, bisnis mikro merupakan usaha produktif yang dikelola secara sederhana menggunakan sumber daya yang terbatas, baik dalam hal modal, tenaga kerja, maupun teknologi. Nah, tetapi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat di sekitarnya. Jadi, bisnis mikro, ya katakanlah UMKM lah ya, itu bisa membantu dalam hal meningkatkan perekonomian, guys. Jadi bagi kalian yang minat untuk melakukan bisnis, bisa belajar dari sekarang di sini. Oke, lanjut Kak. Nah, di sini ada manfaat dari digital marketing, teman-teman. Yang pertama adalah menggunakan platform digital. Bisnis mikro dapat menjangkau konsumen seluruh dunia tanpa batas. Jadi, gimana tuh? Kita bisa nih memulai bisnis
Kayak misalnya nih, kalian pernah dengar nggak just tip online? Misal dari luar negeri, kita bisa ikut just tip. Dengan segampang itu kita bisa melakukan transaksi gitu. Nah, lanjut. Yang kedua, ada bisnis dapat melakukan komunikasi langsung dengan konsumen dan memperoleh feedback dengan cepat. Misal kayak jualan di WA tuh, bisa langsung chat orangnya, masih ada nggak Min gitu. Kan bisa langsung tanya-tanya stoknya masih ada atau enggak, bisa ngasih, wah ternyata enak banget, mau order lagi, kayak gitu misal. Nah, lanjut yang ketiga, digital marketing cenderung lebih murah dan dapat dilakukan dengan anggaran yang lebih terbatas. Jadi seperti yang kalian tahu, melalui aplikasi kita dengan gratis loh teman-teman, kita hanya perlu modal internet aja, punya kuota, kita udah bisa tuh. Tapi dengan membuat konten, terus diupload di sosial media, dengan begitu kita bisa memasarkan dengan anggaran yang terbatas. Nah, menurut kalian dari 3 manfaat ini, manakah manfaat yang lebih penting menurut kalian? Yang ketiga sih. Yang mana? Yang mana? Yang ke satu? Yang ketiga? Yang ketiga juga lebih Oh iya. Iya benar. Jadi sepenting itu ya manfaat dari digital marketing ya. Apalagi kalau kita misal punya bisnis, kalau kita nggak memasarin secara online, sayang banget, orang-orang banyak yang nggak tahu. Makanya tuh kita perlu tahu nih namanya digital marketing. Dan menurut kalian juga nih, digital marketing itu kalau di zaman sekarang itu penting nggak sih? penting. Alasannya kenapa coba, Via? Alasannya digital marketing penting. Iya. Karena sekarang kan sudah serba teknologi. Iya. Untuk memudahkan kita menjual beli kan. Betul. Jadi kita jual di digital aja daripada susah-susah kan juga lebih simpel. Iya benar. Iya benar apa yang dibilang Via tadi. Jadi gitu ya, digital marketing itu sangat bermanfaat nih buat bantu usaha-usaha baru ataupun bisnis yang pengen. Tapi perlu kalian tahu bahwa bisnis itu nggak cuma sekedar produk ya. Kalian bisa dalam bentuk jasa, misal kayak misal apa sih? Kayak kalian pinter nih kayak buat kayak artikel. Terus kayak kalian buat jasa parafrase, jangan joki, jangan. Jangan, kayak itu aja, jasa parafrase aja gitu. Bisa tuh kalian manfaatin. Iya bisa banget, betul. Jadi bisnis itu nggak sekedar produk, tapi juga bisa dalam bentuk jasa. Lanjut Kak. Nah ini pemasaran digital untuk bisnis mikro. Nah internet telah merubah cara kita berbisnis. Berdasarkan data American City Business Journal, usaha yang kecil menggunakan internet tumbuh 46% lebih cepat dibandingkan yang tidak memanfaatkannya. Kalian percaya tidak? Percaya. Kenapa? Kasih alasannya. Siapa tadi? Usaha kecil ya. Kan sesuai yang dibilang sama Via, kalau sekarang kan zamannya pakai internet, Iya. macam apa yang orang nggak tahu jadi bisa tahu karena adanya internet, sosial media. Terus Iya. Ya banyak itu salah satunya. Oke, Di bagus. live TikTok. Iya. Itu kan jauh-jauh. Kalau nggak Iya. ada TikTok kan kita nggak tahu kalau ada orang jualan kain kafan. Oh iya betul banget. Itu salah satu contohnya ya. Hanya sekedar kain kafan tapi benar-benar dipromosiin dan banyak yang order. Itu salah satu contoh bukti nyata pemasaran digital ya. Oke lanjut Kak. Nah ini ada contoh-contoh sosial media yang paling populer. Tapi ada satu yang belum tak masukin, TikTok yang seperti tadi disebutin sama Fania ya. Sosial media adalah platform digital yang memungkinkan individu, organisasi dan komunitas untuk berbagi, berinteraksi dengan konten seperti dalam bentuk teks, gambar, video dan informasi yang lainnya. Nah misal dari Facebook nih, kalian tahu nggak biasanya Facebook itu buat apa? Biasanya dalam bentuk apa sih, modelnya di Facebook kayak gimana sih? Oh iklan, broadcast. Ya komunitas, grup. Ya betul, ya dalam bentuk komunitas nih. Misal komunitas jual beli lidah wetan. Apa?
Bisa. Iya, betul. Iya, nah itu di Facebook dalam bentuk komunitas bisa jual beli maupun kalian kayak nyari langsung ke Facebook bisa dalam jangkauan kayak lingkupnya misal daerah sini-sini aja bisa banget. Nah, yang kedua ada Instagram. Ini Instagram itu menurut kalian fokus ke apa sih biasanya? Kayak mereka tuh lebih nawarin apa? Kalau secara apa? Visual ya? Oh iya. Ya, secara visual, secara gambar gitu ya. Nah, terus ada juga fitur dari Instagram itu ada kayak dalam bentuk postingan dan Reels, IG. Itu kita harus memanfaatkannya ya. Apalagi buat profil bisnis kita bisa banget tuh. Terus kita buat Reels dengan followers jutaan bisa. Tapi jangan beli followers ya teman-teman ya. Oke, lanjut ada Twitter nih. Tapi sekarang namanya jadi X. Ya, kalian tahu semua kan pastinya. Semua di sini ada yang punya Twitter? Punya. Oh, oke, teman-teman. Buat apa teman-teman? Nonton meme. Oh iya benar. Iya benar banget Kak Via. Jadi di Twitter itu semua informasi tuh benar-benar cepet trending gitu ya. Apalagi kita kalau misal mau nyari apa-apa kadang males tuh buka Shopee, kayak bisa langsung tuh ketik di Twitter, bisa langsung ketemu cepet. Iya, secepat itu lewat komen-komen dan kita buat teks gitu ya. Iya benar. Terus ada WhatsApp. Nah, WhatsApp ini buat apa sih teman-teman? Pasti tahu semua. Buat apa? Buat chattingan, betul. Oh, buat sleep call, betul. Apalagi? Betul, ya komunikasi. Nah, selain buat sleep call, buat chat, buat komunikasi, WA itu juga bisa nih. Apa? Ya, bikin status, bener. Buat status kita lagi jualan, teman-teman dekat kita bisa tahu tuh, nanti sama teman kita disebarin ke temennya lagi. Nah, bisa banget. Apalagi kadang tuh di WA tuh ada grup WA, misal grup WA kelurahan mana gitu, kita bisa promosiin langsung ke situ juga ya. Oh iya benar, ada saluran juga, bisa jualan di situ. Bagus bener. Lanjut Kak. Nah, ini ada strategi pemasaran digital untuk bisnis mikro. Nah, pertama ada optimalisasi media sosial. Nah, itu caranya itu dengan cara kita kayak misal di IG, Instagram lah, contohnya Instagram. Kita punya akun jualan. Kita harus fokus ke apa? Ke gimana cepet tanggap sama pelanggan. Misal kita gini, kayak pelanggan lagi DM, kita harus fast respon, harus ramah supaya pelanggan itu suka gitu ya. Terus selain itu juga kita harus buat postingan review. Pasti orang-orang itu butuh, kan banyak kayak penipuan tuh ya, takutnya kena penipuan. Jadi kita sebagai pebisnis itu harus bikin kayak postingan review dari orang-orang yang pernah beli sebelumnya tuh, biar meyakinkan pembeli yang lain yang baru lihat profil kita gitu ya, melalui optimalisasi media sosial. Yang kedua ada keuntungan dari sosial media marketing. Itu bisa menunjang gimana ya tadi tuh ya, sosial media membantu dalam hal itu. Oke, yang ketiga yaitu SEO. Pasti banyak yang bertanya-tanya nih, SEO dari tadi nyebut SEO terus apa sih Kak gitu kan? Kalian penasaran nggak SEO itu apa? Oke, SEO dari kalimatnya aja nih, dari bahasa Inggrisnya, Search Engine Optimization. Artinya apa? Coba teman-teman ada yang tahu artinya apa itu? Mencari pasar. Mesin pencari optimasi ya teman-teman. Nah, ini apa sih teman-teman? Ternyata ini itu adalah gimana caranya supaya, ini tuh kayak strategi gitu loh, strategi supaya gimana bisnis kita itu bisa langsung bisa dikenal. Misal kamu nyari di IG, bisnis kita langsung ada di atas, di teratas gitu. Jadi dengan cara apa? Dengan
adanya menggunakan kata kunci yang populer sesuai produk kita gitu. Nah, terus prinsip-prinsip dasar SEO itu seperti tadi, ada kata kunci. Jualan kita misal apa? Misal jualannya tuh es teh. Tapi kita pengen branding yang beda nih. Apa nih yang beda dari produk kita gitu. Terus selanjutnya Kak. Nah, ini ada jenis-jenis dari digital marketing, teman-teman. Ini ada 8 jenis digital marketing. Yang pertama kita mungkin mulai dari IMS, Instant Message Marketing. Itu adalah apa? Coba kalian tebak apa itu? Bukan. Instant Message berarti apa? Pesan. Ya, betul, pesan. SMS. Oh, bisa. Oke, betul seperti kayak chat-chat gitu ya, kayak WhatsApp, WeChat, Telegram. Mungkin ada aplikasi lain juga yang berbasis chat gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari instant marketing. Seperti yang tadi dijelasin, kalau di kayak WA gitu, bisa promo langsung ke story WA gitu ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada content marketing. Content marketing itu lebih fokus ke pembuatan konten dengan target pasar yang mau dituju gitu. Misal kayak broadcast gitu ya, terus kayak podcast gitu, terus kayak pengembangan website dan blog, kayak buat blog-blog tentang jualan gitu bisa juga. Nah, selanjutnya ada SEO tadi ya. SEO termasuk dalam jenis-jenis digital marketing. Terus ada juga search engine marketing. Nih namanya hampir sama nih sama yang SEO nih. Apa bedanya nih? Kok bedanya cuma di optimization sama marketingnya? Nggak tahu ya teman-teman. Nah, SEO sama SEM ini ternyata sama intinya guys. Tapi bedanya SEM ini atau search engine marketing ini lebih ke berbayar, sedangkan SEO itu gratis. Gitu. Contohnya yang SEM. Oh, itu biasanya kayak kalian misal nge-search tapi ada tulisannya advertising di kecil-kecil itu loh. Itu berbayar ya, yang kayak gitu contohnya ya. Terus ada social media marketing. Ya, social media marketing ini ya sama aja kayak Instagram, TikTok tadi juga. Terus apa lagi? Twitter. Itu ada contoh-contoh sosial media yang bisa digunakan untuk pemasaran ya. Terus ada pay per click advertising. Itu tuh modelnya apa ya? Kayak ini tuh berbayar dan itu dari Google AdWords. Jadi ini kayak dari programnya tuh dari Google AdWords gitu loh. Dan itu modelnya berbayar. Ya kayak sama kayak iklan gitu. Iklan yang muncul di aplikasi-aplikasi lain gitu. Terus ada affiliate marketing. Teman-teman ada yang tahu apa itu affiliate? Bintang biru. Apa? Bintang biru. Ada lagi yang tahu? Ayo. Tidak. Mungkin sebenarnya teman-teman tahu nih sebenarnya, tapi mungkin lupa apa sih affiliate itu. Affiliate itu kayak kalian itu misal influencer ya, benar yang tadi dibilang influencer, terus dia itu kayak menjalin bisnis lah sama brand gitu. Brandnya itu pengen bisnisnya tuh bisa langsung naik penjualannya dengan cara si influencer itu bikin postingan nih video yang menarik, terus dia ngasih keranjang kuning nih. Nah kayak gitu. Nah dia si influencer dapat komisi dari itu dalam bentuk apa namanya ya? Dari aplikasinya ya. Iya, dari aplikasinya. Tapi sama si yang punya brand tadi itu. Nah, yang selanjutnya ada email marketing. Ini teman-teman biasanya pernah nggak sih dapat email dari Shopee gitu ngingetin. Nah, itu ternyata email marketing itu penting banget loh teman-teman. Karena gimana ya, membentuk hubungan dengan pelanggan, termasuk juga dengan untuk bikin menarik lah. Bikin kita kayak tertarik, apa sih ini kok Shopee ngirim email terus nih, kita penasaran jadinya kayak mau ngecek Shopee lagi gitu. Kayak modelnya seperti itu. Lanjutkan Kak Desita. Nah, ini apa itu SEO? SEO tadi udah dibahas ya. Nah, SEO itu adalah search engine optimization atau tindakan atau praktek yang mengoptimalkan website atau aplikasi atau sosial media agar bisa muncul di halaman pertama mesin pencari. Nah, ternyata SEO ini ada 3 jenis, teman-teman. Ada SEO on page, off page, dan technical SEO. SEO on page itu apa sih? SEO on page itu misal kayak di Instagram nih, fokusnya ke elemen-elemennya. Misal kita manfaatin profilnya tuh namanya yang menarik,
Terus apalagi kayak captionnya juga, caption dari itunya, terus kayak hashtag, bikin hashtag yang bikin orang kalau tiba-tiba pengen nyari hashtag itu langsung muncul produk kita gitu. Terus kalau SEO of pack itu lebih ke apa ya, lebih ke hubungan internalnya, kayak misalnya jalin kerjasama nih sama brand, sama influencer gitu, itu modelnya kayak gitu. Terus ada technical SEO, ini lebih ke apa ya, optimalisasinya ke teknis gitu. Lanjut Kak. Oke, ini ada contoh dari bentuk pemasaran bisnis mikro di WA nih teman-teman. Ini nih misal dari story nih ada ready molen bestseller, gurih manis kriuk, rasa sama dengan coklat dan kacang hijau dan pisang, isi banyak, harga 12.000. Oh, ini informasinya sangat lengkap ya, sangat informatif. Jadi pembeli langsung, oh kayaknya enak nih, mau beli mau order gitu ya. Nah ini juga bisa dari grup, ini grup penghuni asrama, sorry ya. Di sini kita banyak nih teman-teman yang bisa mempromosiin produknya gitu ya. Jangan lupa buat konten yang menarik dari bentuk bisa pakai aplikasi Canva, murah kok teman-teman, gratis juga bisa. Tergantung gimana kita bisa manfaatin aplikasi tersebut. Lanjut Kak. Nah ini contoh promosi di Instagram. Seperti yang tadi kakak bilang, itu dari reels IG-nya tuh kita bisa tuh nampakin harga-harganya, terus bikin editan yang lucu-lucu dan warna-warni biar orang tuh kayak wah apa nih, pengen beli gitu. Terus kayak buat postingan, terus kayak buat promo-promo gitu. Jadi orang tuh bakal tertarik buat beli di produk kita gitu ya. Terus jangan lupa branding dengan profil ya. Profilnya harus ada alamatnya, harus jelas, nama brandnya apa, jangan sampai plagiat sama produk-produk lain, itu juga penting ya, jangan lupa. Terus lanjut Kak. Oke, ini yang contoh pemasaran bisnis di TikTok. Nih Kak, boleh pencet videonya. Selamat siang, saya Mas Haji dengan tujuh bungkus ini saya 30.000. Jelas ada dong Mas Haji, ayam juga dari sini kunci. Dasarnya banget ditambah lagi sama keluarnya yang lengkap ini mantap. Nah buat kalian yang belum cekot sekarang ya, belum ada promo nih. Nah itu tadi ya teman-teman, bisa dilihat video TikTok gimana kita membuat video yang bikin orang tuh wah kayaknya enak nih, jadi pengen bakso haji deh, pengen beli nih gitu ya. Jangan lupa juga branding akun. Pokoknya branding akun itu yang paling penting teman-teman. Jadi orang tahu produknya yang mana. Kamu nggak tahu yang itu produk semangkok boci nih, enak banget. Oh iya iya cari aja di TikTok gitu. Terus ini nih ada deskripsi singkat nih kayak diskon up to 70%, affiliate fee up to 10%. Terus ada live jam 6 sampai jam 21, halal. Semua informasi ini bisa bantu pembeli untuk ngerasa ini percaya sama produknya, kayak wah ini terpercaya nih, pasti bakal enak gitu misal. Oke lanjut Kak. Oke, ternyata materinya sudah habis teman-teman. Di sini teman-teman ada yang mau tanya, silakan. Iya, silakan Kak Via. Tantangan utama yang biasanya dihadapi oleh bisnis mikro dalam jalan pemasaran digital itu gimana solusi sederhananya untuk mengatasinya? Tantangan utama bisnis mikro ya Kak ya. Mungkin lebih ke gimana, kadang orang itu kayak nggak tahu caranya gitu kan, iya kan, kayak gimana caranya. Terus juga yang kedua kayak dia bingung, ini modelnya kecil, bingung gimana caranya bisa memulai bisnis gitu. Terus juga relasi juga kayak gak punya relasi, bingung gimana caranya, nggak ada yang ngajarin, nggak tahu nih cara pakai IG gimana buat promosi, atau dia kayak aku nggak tahu cara ngeditnya gitu. Jadi ya solusinya ya belajar dulu, mungkin ya bisa cari tutorial di YouTube
banyak banget kan ya tutorial-tutorial kayak gitu ya, atau bisa di website gitu, atau bisa tanya temennya yang tahu, oh kamu jualan ini, boleh ajarin nggak gimana cara jualan. Tapi jangan copy paste jualan temennya ya, bisa kita buat produk sendiri, model sendiri gitu. Ada yang mau tanya lagi Kak? Ya silakan. Kan tadi dijelasin banyak media sosial ya yang buat jualan. Iya. Bagaimana sih biar kita tahu aplikasi mana yang cocok buat jualan? Kita fokus ke gini Kak, kakak bisa lebih fokus ke kakak mau targetin ke kalangan mana nih. Misal kalangan anak muda gitu, kakak bisa pakai Instagram misal, atau mungkin kayak lebih gampang kakak bisa pakai WhatsApp dulu. Tapi itu tergantung kakaknya juga nih, kakak pengen jualan apa misal. Jualan apa Kak? Buket. Oh buket. Oke, itu bisa kakak misal bikin di Instagram aja nih, paling gampang di Instagram aja nih menurut aku ya. Menurut aku bisa di Instagram dengan branding profil dulu, buat profil, buat konten menarik. Nanti bisa kakak sebarin nih ke aplikasi yang lainnya, kayak disebarin link profilnya ke WA, terus misal ke TikTok, ini ada akun nih yang jualan buket nih, bagus-bagus, kayak gitu bisa Kak. Ya. Oke, kayaknya segitu aja ya Kak. Aku akan lempar ke Kak Desvita. Oke,
Oke, nah dia ini poin perencanaan bisnis, buat edukasi, perencanaan usaha dan strategi pemasaran digital usaha kalian. Kalian tuh mau usaha apa sih? Kayak mochi atau jualan mochi atau dimsum mentai, yang maraknya di sini kan gitu ya. Silakan bikin apa? Kalian bikin mau bikin usaha apa? Jelas. Ya boleh. Boleh. Nanti pemasarannya kalian maunya di mana? Di TikTok kah? Di Instagram? Oke, sudah. Kelompok dua sudah. Oke. Ya. Poin keempat juga sampai CEO dasar. Nah, apa yang dimaksud dengan CEO? CEO tadi apa? Kuncinya atau deskripsi singkat untuk bisnis mikro yang kalian buat kayak tadi. Ya, contohnya bahan-bahannya apa aja? Kan lebih menarik kita ya sebagai pembeli. Jadi yakin untuk pembelinya. Oke, sudah Edwin? Sudah. Oke, sudah. Sudah belum? Oke. Sahabat videonya sampai sini aja. Kumpulin ya. Nanti ini hasil presentasi dipresentasikan di selanjutnya. Yuk kelompok 3. Oke, terima mungkin pertemuan minggu hari ini sudah sampai di sini saja. Cukup waktunya. Saya izin memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi digital produksi merupakan alat yang sangat penting bagi bisnis mikro untuk bersaing di masa yang semakin digital. Dengan memanfaatkan berbagai platform kita seperti media sosial dan teknik SEO, bisnis mikro dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, membangun hubungan yang lebih dekat dengan mereka, dan meningkatkan penjualan serta secara signifikan. Oke, sampai di sini saja video ini. Sampai jumpa di video Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anita dan Saya Tristari sebagai evaluator. Saya akan mengevaluasi pembelajaran yang ada di LKP Saraswati dengan nama guru Inaratul Amaniah dan guru pendamping Deskita Enin Kardana dalam mata pelajaran Strategi Pemasaran Digital tanggal 23 November 2024, durasi pembelajaran 30 menit. Petunjuk nilai yaitu 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Evaluasi perencanaan pembelajaran, aspek yang dinilai yaitu 1. Kesesuaian rencana pembelajaran dengan tujuan yang mendapatkan skor 4 karena rencana pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu penggunaan media atau alat bantu pembelajaran, skor 3 sudah baik karena cukup variatif, namun bisa ditingkatkan lagi seperti menggunakan aplikasi berbayar untuk mengedit video.
Yang ketiga yaitu penyusunan materi sesuai kebutuhan siswa, skor 4. Materi sudah sesuai dengan konteks kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu kejelasan instruksi dan panduan tugas, skor 4. Karena instruksi dan panduan tugas sudah sangat jelas dan sangat bisa dipahami. Yang kedua yaitu evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Aspek yang dinilai pertama, keterlibatan siswa selama pembelajaran, skor 4, karena semua siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu metode penyampaian materi yang interaktif, skor 4, sangat baik karena ada timbal balik di antara pemateri dan peserta didik. Yang ketiga yaitu pengelola waktu dalam setiap tahap pembelajaran. Skor 3, waktu pemaparan materi melebihi waktu yang telah ditentukan atau tidak sesuai dengan rundown kegiatan. Yang keempat yaitu kemampuan menjawab pertanyaan siswa. Skor 4, sangat baik karena peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Dan yang terakhir, kreativitas guru dalam menghubungkan materi ke contoh nyata. Skor 4, sangat baik karena guru memberi contoh konten yang nyata yang sesuai dengan materi berupa foto dan video. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan evaluasi kegiatan praktik dan diskusi. Aspek yang dinilai yang pertama yaitu kejelasan tujuan dan panduan kerja kelompok, mendapatkan skor 3. Baik, karena pemateri sudah menyampaikan tugas kepada kelompok dengan sangat baik. Namun pemateri tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara membuat konten memasarkan produk. Yang kedua, bimbingan dan supervisi kepada siswa selama diskusi mendapatkan skor 4 karena sudah sangat baik karena pemateri membantu diskusi dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, kesesuaian tugas praktik dengan materi pembelajaran mendapatkan skor 4 karena tugas yang diberikan sudah sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Kemudian evaluasi penutup. Aspek yang dinilai yang pertama, ringkasan materi pembelajaran mendapatkan skor 3 karena materi sudah cukup ringkas. Kedua, pemberian tugas lanjutan yang relevan mendapatkan skor 4 karena tugas yang diberikan sesuai dengan materi yang dijelaskan. Yang ketiga, penyampaian motivasi kepada siswa mendapatkan skor 3 karena sudah baik dijelaskan, namun kurang informatif dalam penyampaian. Yang keempat, penutup yang menciptakan kesan positif mendapatkan skor 3 kurang memberikan kesan yang menarik dan positif. Kemudian evaluasi kompetensi pengajar. Aspek yang dinilai pertama, penguasaan materi pembelajaran mendapatkan skor 4 karena pemateri sudah sangat menguasai materinya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dengan siswa mendapatkan skor 4 karena pemateri bisa memancing peserta untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sikap positif dan antusiasme selama mengajar mendapatkan skor 3 karena baik dalam antusiasme selama pembelajaran, namun kurang memberikan kesan positif kepada peserta didik. Dan terakhir, kemampuan memotivasi dan mendorong partisipasi aktif siswa mendapatkan skor 3 karena dalam partisipasi sudah baik, namun kurang memberikan motivasi dalam meningkatkan semangat peserta didiknya. Baik, selanjutnya yaitu total skor dan kesimpulan. Total skor yaitu 73,
Kesimpulan evaluasi, proses pembelajaran sudah sangat baik, pemateri sangat menguasai materi yang diajarkan, dan dalam pembelajaran menggunakan metode interaktif, contoh dari video. Namun perlu ada peningkatan dalam instruksi waktu, diskusi, dan penambahan kata motivasi untuk peserta didik. Selanjutnya yaitu saran perbaikan. Yang pertama, saran dari kami yaitu saran untuk mengedit konten menggunakan aplikasi berbayar agar kualitas video lebih jernih. Dan yang kedua, seharusnya pemateri memberikan saran pemberian logo pada produk yang akan dipasarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somewhere